Renungan Harian Rabu 21 Juli 2021. Bersama saya Marcel dari Paroki Santo Stefanus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas hari yang baru yang boleh kami nikmati hari ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan kesehatan yang boleh kami nikmati. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk dapat melihat dengan lebih dalam makna yang ingin Kau sampaikan, mendengarkan pesan yang Kau berikan, dan mampu berbicara serta melaksanakan hal-hal baik yang Engkau inginkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan dari Injil Matius, bab 13, ayat 1 sampai dengan 9. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membaca Injil Matius kali ini membuat saya juga teringat pada satu cerita filosofi dari Jepang, yaitu The Three Wise Monkeys atau 3 monyet bijaksana, di mana salah satu inti dari cerita itu disebutkan 3 prinsip. Yang pertama adalah mizaru, tidak melihat yang jahat. Yang kedua, kikazaru, tidak mendengarkan yang jahat. Dan yang ketiga adalah iwazaru, tidak mengatakan hal yang jahat. Hal serupa yang sebenarnya dapat kita tangkap dari perumpamaan yang disampaikan Yesus sendiri di atas kapal, yang mana sebenarnya benih dapat diartikan adalah diri kita sendiri. Benih yang jatuh pada situasi atau medan seperti apa, yang membuat benih itu dapat bertumbuh dengan baik. Saat benih tidak jatuh pada tanah yang baik, maka ia pun tidak akan bertumbuh. Dan kebalikannya, saat benih jatuh di tanah yang baik, ia akan bertumbuh, bahkan mungkin memberikan manfaat bagi banyak orang. Saat benih ini adalah kita sebagai manusia, maka hendaknya kita mampu memilih pada tanah seperti apa yang mampu membuat kita bertumbuh. Situasi seperti apa yang mampu mengembangkan pribadi kita. Bahkan yang terpenting adalah menguatkan iman kita. Tidak melihat yang jahat, tidak mendengarkan yang jahat, dan tidak mengatakan hal yang jahat adalah satu kunci kita menyiapkan tanah kita agar dapat bertumbuh di tanah yang baik. Caranya, mari kita cek. Apa yang telah kita tonton hari ini?
berita kriminal, berita tentang konspirasi COVID-19, atau kita justru memilih melihat kisah kebaikan orang lain? Apa yang telah kita dengar? Prank dari seorang YouTuber? Atau mendengar gosip dari sekitar kita? Atau mungkin Anda memilih mendengar sabda pada hari ini? Dan apa yang telah kita katakan ke orang lain? Ancaman ketakutan karena virus? Atau justru motivasi yang saling menguatkan iman kita di saat seperti ini? Kita adalah benih, dan pertanyaannya, di mana kita mau bertumbuh? Sudahkah kita menghasilkan buah untuk sesama? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih telah mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami sebenarnya adalah benih-benih yang mampu bertumbuh dengan baik. Ajarlah kami untuk dapat memilih tempat di mana kami dapat bertumbuh. Ajarkan kami untuk selalu dapat memilih, melihat hal yang baik, mendengarkan hal yang baik, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Kami belum sempurna, maka dampingi dan bantu kami untuk dapat menemukan tanah yang baik untuk kami bertumbuh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.